Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana ikhwan sekalian sekarang kita sudah masuk pada al-babus salisa, bab yang ketiga, fi mawaqitis shalah, seputar waktu salat yang 5 waktu. Kata penulis, ikhwan sekalian, di sini beliau kemudian menjelaskan as-shalawatul mafrudat, adapun salat-salat yang difarduhkan, yang diwajibkan di dalam agama ini, khamsun, dia ada 5 waktu, yaitu ada 5. Fil yaumin walailatin, yang diwajibkan bagi setiap muslim untuk dikerjakan dalam sehari dan semalam. Likulli sholatin minha, dan dari waktu-waktu salat yang 5 itu, waktu muhaddadun, waktunya telah ditetapkan. Ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Haddadahu syari', siapa yang menentukan waktu-waktunya, maka yang menentukan waktu-waktunya adalah merupakan haddadahu syari'. Syariat agama Islam inilah yang telah menetapkan daripada waktu-waktu salat tersebut. Sehingga seseorang tidak bisa kemudian dia melaksanakan salat sembarangan, ya. Karena berkaitan dengan waktu-waktu salat ini berkaitan dengan ibadah-ibadah yang diikat, ya, dengan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian ikhwan sekalian, di sini penulis menuliskan atau membawakan salah satu firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 103, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qala Ta'ala, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi setiap mukmin kitaban, adalah sebuah kewajiban, mauqutah, yang dimana kewajiban itu mauqutah, telah ditentukan waktu-waktunya, telah ditetapkan waktu-waktunya. Yakni, kata penulis, maksud dari ayat di atas, mafrudatan fi awqatin muhaddada, mafrudatan fi awqatin muhaddada, kewajiban-kewajiban yang memang sudah ditentukan waktunya pada kondisi dan keadaan-keadaan tertentu. Fala tujzi salati qabla dukhuli waqtiha, sehingga tidak diperbolehkan seseorang melaksanakan salat qabla dukhuli waqtiha, sebelum masuk waktunya salat, ya. Tidak diperbolehkan seseorang melaksanakan salat sebelum masuk dari waktunya. Maka jika misalnya seperti ini, kawan sekalian, ada seseorang dia melaksanakan sholat duhur misalnya, kemudian setelah dia selesai melaksanakan sholat duhur, barulah beberapa selang kemudian terdengar suara azan dari masjid-masjid, atau dari masjid-masjid baru kemudian mengumandangkan azan. Maka setelah dia melihat ternyata tadi dia melaksanakan sholat duhur itu belum masuk waktunya, maka dalam kondisi seperti ini sholat duhur yang tadi dia kerjakan itu tidak sah, tidak dianggap sebagai dia seseorang yang melaksanakan sholat duhur. Maka wajib dia mengulang daripada sholatnya, ya. Dan sholat yang telah dikerjakan dia mendapatkan pahala sunnah darinya, namun tidak dikategorikan sebagai dia telah menunaikan kewajiban dia dalam melaksanakan sholat duhur. Jadi itu ya kawan sekalian. Begitupun bahwasanya seseorang kemudian tidak boleh melaksanakan sholat setelah keluar dari waktunya, telah lewat dari waktunya tanpa ada uzur syar'i, ya, tanpa ada uzur syar'i, seperti mungkin dia sedang seorang bersafar yang dia meniatkan untuk menjamak sholatnya, atau seseorang misalnya dia dalam keadaan sakit. Uzur syar'i yang lainnya, misalnya seseorang dalam keadaan dia ketiduran atau dia lupa, maka dalam kondisi-kondisi seperti ini ya, dia bisa melaksanakan sholat ketika dia ingat, atau ketika misalnya dia terbangun dari tidurnya, atau sesuai dengan niatnya bahwa dia akan melakukan namanya
jamak takhir atau jamak takdim. Wa hadhil mawaqit wal aslu fiha hadithu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan hal-hal ini yang berkaitan dengan waktu-waktu salat ini, al aslu fiha, hukum asalnya penetapan waktu-waktunya adalah hadithu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, waktu zuhri iza zalat syams, waktu salat zuhur itu apabila matahari telah zawal, telah tergelincir ke arah barat. Wa kana zilur rajuli katulihi, sampai bayang-bayang seseorang itu sama dengan panjang aslinya, sesuai dengan tingginya. Malam yahduril asar, selama belum tiba waktunya asar. Waktu asar dan waktu salat asar itu malam tasfar syams, selama matahari itu dia belum menguning. Jadi ketika salat zuhur telah selesai, yaitu tadi batasannya adalah tinggi bayang-bayang seseorang sama dengan panjang aslinya, maka salat zuhur telah selesai, otomatis dia telah memasuki waktu salat asar. Dan batasan waktu salat asar adalah malam tasfar syam, selama matahari belum menguning. Wa waktu salatul maghribi, dan waktu salat maghrib adalah malam yagibis syafaq, selama rona merah yang ada di langit itu belum hilang, sisa-sisa dari cahaya matahari. Wa waktu salatul isya, dan waktu salat isya adalah ila nisful lailil awsat, sampai di seperdua malam. Ya, nanti semua kita akan jelaskan ya kawan sekalian. Kita bacakan dulu hadisnya. Wa waktu salati subhi, dan waktu salat subuh adalah min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, malam tatlu'is syams, selama matahari belum terbit, ya, belum terbit. Maka kemudian ikhwan sekalian, itulah penjelasannya, dua dalil dari Al-Qur'an, yang pertama kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ikhwan sekalian, kemudian di sini penulis kitab Al-Fiqhul Muyassar merinci daripada waktu-waktu salat di atas, atau menjelaskan lebih secara mendetail. Kata penulis, fassalati zuhri, dan pelaksanaan salat zuhur itu ya bada'u waktiha, dimulai waktunya, zawalus syams, ketika matahari itu dia telah zawal, telah condong ke arah barat, ya, yang tadinya dia berada di tempat yang paling tingginya. Apa itu? Ayyun, maksudnya mailuha an kabidis samai ila jihatil maghrib. Mailuha, ketika dia bergeser matahari itu, an kabidis sama, dari pas-pas pertengahan langit, ila jihatil maghrib, kemudian dia tergelincir menuju ke arah timur, ke arah barat. Ila jihatil maghrib, ketika dia menuju ke arah barat, di mana arah tenggelamnya matahari. Jadi ketika matahari sesaat setelah dia tergelincir ke arah barat dari pertengahan langit, maka itu telah masuklah waktu salat zuhur. Maka segera untuk dikumandangkan azan untuk melaksanakan salat zuhur. Wa yamtaddu waqtiha, dan waktunya terus berlalu, ila ayyusira dhulli kulli syai'in mithlu fitul, sampai menjadikan bayang-bayang segala sesuatu itu mithlu fitul, sama dengan panjang aslinya. Maka kalau bayang-bayang segala sesuatu telah sama dengan panjang aslinya, maka telah berakhir waktu salat zuhur dan telah masuk waktu salat asar. Jadi misalnya kalau seseorang panjangnya 160 meter, maka tinggi bayangannya atau panjang bayangannya pun sepanjang itu. Maka kalau demikian kondisinya, maka telah berakhir waktu salat zuhur dan telah masuklah waktu salat asar. Wa istahabbu ta'jiluha fi awwali waqtiha, dan dianjurkan kita setiap muslim ini ta'jiluha, untuk bersegera melakukan daripada salat zuhur itu fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Illa idza ishtadal har, kecuali pada kondisi-kondisi di sebuah negeri, misalnya negeri tersebut dia memiliki musim-musim panas, musim-musim cuaca yang sangat ekstrim, yang sangat panas, sehingga biasanya kalau musim-musim itu datang di sebagian negeri itu sangat mengganggu aktivitas keseharian mereka.
Maka dalam kondisi seperti ini fayastahabu ta'khiruha ila ibrad, maka disunahkan bagi dia, dianjurkan bagi dia ta'khiruha ila ibrad, boleh dia mengakhirkan salatnya sampai dia menunggu cuaca itu dia kembali mendingin, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtadal har fa ubridu bis shalah." Apabila matahari itu sangat panas, menyengat, mengganggu aktivitas keseharian kalian, fa ubridu bis shalah, maka dinginkanlah dalam pelaksanaan salat. Fa inna syiddatal har min fayhi jahannam, karena sesungguhnya panas yang sangat menyengat itu adalah dari uap neraka jahanam. Maka ikhwan sekalian, bahwasanya ada di sebagian negeri memang mengalami kondisi-kondisi yang seperti ini. Kalau kita di Indonesia, alhamdulillah tidak ada kondisi yang seperti ini. Tapi di negara-negara tertentu ada. Maka dalam kondisi-kondisi seperti itu, maka boleh dia mengakhirkan pelaksanaan sholat duhur. Misalnya gini, kalau pelaksanaan sholat asar itu dia di jam 4, maka boleh dia menunda pelaksanaan sholat duhur misalnya di jam 2 atau di jam 3. Bahkan boleh dia menundanya sampai di akhir-akhir daripada pelaksanaan sholat asar, yang tentunya dia tidak sampai menyebabkan dia terburu-buru ya di dalam melaksanakan sholatnya. Ada jeda waktu yang dia sisakan untuk dia bisa melaksanakan sholat duhur sampai menunggu cuacanya benar-benar dia kembali bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, ya, dengan tenang. Karena kalau dia melaksanakannya dalam kondisi cuaca panas, itu dikhawatirkan jangan sampai itu mengganggu aktivitas sholat dia, sehingga bisa jadi dia tidak khusyuk di dalam salatnya. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam, karena sesungguhnya panas yang sangat menyengat itu dari uap neraka jahanam. Nauzubillah, uapnya saja digambarkan panasnya seperti itu. Bagaimana lagi dengan ain, zat yang langsung dari neraka jahanam ini. Semoga kita dihindarkan dari azab dari neraka jahanam yang sangat luar biasa ini, yang sangat pedih. Jadi itu ikhwan sekalian, sholat zuhur awal waktu dan akhirnya sudah kita jelaskan. Awalnya ketika matahari telah zawal, telah tergelincir ke arah barat, dan batasan akhirnya adalah ketika bayangan seseorang sama dengan panjang aslinya. Wassalatul asar, dan salat asar adalah yabda'u waktiha, dimulai waktunya, min nihayati waktu zuhur, ketika telah berakhirnya waktu zuhur. Jadi begitu berakhir waktu zuhur, maka telah masuk waktu asar. Ayun maksudnya min sayrati zilli kulli syai' mithluhu, yaitu ketika sayruratin, bentuk segala sesuatu itu, zillihi yang bayangannya, kulli syai'in mithluhu, jadi segala sesuatu itu yang panjang sesuai dengan bayangannya. Wayantahi bigurubi syams, dan batasan terakhirnya adalah bigurubi syams, sampai bola matahari itu dia telah tenggelam, ya. Jadi ketika bola matahari semua telah tenggelam, tidak ada lagi, maka telah berakhirlah waktu sholatul asar, dan telah masuk waktu sholat maghrib. Ayu inda akhiril isfirari, maksudnya di akhir-akhir daripada matahari itu dia menguning, ya. Tapi biasanya juga ini tidak bisa dijadikan patokan, karena cahaya matahari itu adalah sulit untuk diukur. Terkadang matahari telah tenggelam, tapi cahaya matahari masih sangat terang, ya. Maka patokannya adalah bigurubi syams. Ketika bola matahari telah tenggelam, maka telah selesai pelaksanaan sholat asar. Wa yusannu ta'jiluha fi awwali waqtiha, dan kita disunahkan bagi setiap muslim ta'jiluha, untuk bersegera fi awwali waqtiha, melaksanakan di awal waktunya. Wa hiya salatul wusta, dan dia ini ikhwan sekalian disebutkan di sini sebagai as-salatul wusta, salat yang pertengahan. Allati nassallahu 'alaiha fi qaulihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam nasnya, di dalam Al-Qur'an, hafizu 'ala sholati, jagalah salat kalian yang 5 waktu. Hafizu 'ala sholawati, jagalah salat kalian salat yang 5 waktu. Was sholatil wusta, dan salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian kepada Allah dalam melaksanakan salat itu
qanitin, dengan penuh ketundukan, dengan penuh keikhlasan, mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan sekalian, di sini juga dibawakan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, waqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil muhafazati 'alaiha. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bil muhafazati 'alaiha, untuk menjaga daripada waktu atau menjaga daripada salat ini. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fatathu salatal asar, barang siapa yang tertinggal dari salat asar, fa ka'annama wutira ahluhu wa maluhu, barang siapa yang meninggalkan salat asar, fa ka'annama wutira ahluhu wa maluhu, maka seakan-akan orang ini dia telah kehilangan harta dan keluarganya. Nauzubillah. Perhatikan ikhwan sekalian, ketika seseorang dia kehilangan keluarga, misalnya meninggal istrinya, meninggal anaknya, meninggal daripada kedua orang tuanya, maka biasanya orang ini akan sangat terpukul, dia akan sangat sedih, merasa kehilangan sama sekali. Wa maluhu, begitupun jika seseorang kehilangan hartanya, bangkrut usahanya, maka pasti dia akan sangat bersedih, dia sangat goncang kehidupannya. Maka ikhwan sekalian, orang yang meninggalkan sholat asar, faka'annama wutir ahluhu wa maluhu, seakan-akan dia telah kehilangan harta dan keluarganya. Begitulah kondisinya, begitulah keadaannya, sehingga hiduplah dia sebatang kara. Hiduplah dia sebatang kara. Na'udzubillah. Ini ya ikhwan sekalian. Wa qala aidan, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraqat salatal asar faqad habita amaluhu, barang siapa yang meninggalkan salat asar, faqad habita amaluhu, maka terhapuslah seluruh amalan-amalannya. Auzubillah. Ya, dia meninggalkan sholat asar. Maka ikhwan sekalian, para ulama kemudian menjelaskan bahwasanya jika dia meninggalkan sholat asar di hari itu, ya, maksudnya di hari itu dia tidak sholat asar, maka seluruh amalan yang dia kerjakan di hari itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan baca Qur'annya, amalan zikirnya, amalan sedekahnya, amalan puasanya yang dia lakukan di hari itu, dia dengan sebab dia meninggalkan sholat asar, maka faqad habit amaluhu, terhapuslah amalan-amalannya dia yang tadinya. Bagaimana kalau dia meninggalkan sholat asar secara terus menerus, maka dia akan dihapuskan amalan-amalannya sebanyak hari-hari yang dia meninggalkan sholat asar pada hari-hari tersebut. 10 hari dia tidak pernah melaksanakan sholat asar, maka di 10 hari tersebut seluruh amalannya tidak diterima, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalannya. Dia tidak mendapatkan pahalanya, ya. Dia tidak mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Kemudian ikhwan sekalian, wa waktu salatil maghribi, dan waktu salat maghrib adalah min ghurubi syams, mulai dari terbenamnya matahari, ya. Tadi kita sudah jelaskan salat zuhur dan asar, waktu awalnya dan waktu akhirnya. Jadi untuk salat maghrib, begitu matahari tadi telah tenggelam, akhir daripada salat asar, maka telah masuklah waktu salat maghrib. Min ghurubi syams, ketika bola matahari telah menghilang, telah terbenam, maka telah masuk waktu salat maghrib. Ila mugibis syafaq, sampai hilangnya rona merah al-ahmar. Mugibis syafaq al-ahmar, rona merah yang ada di langit. Ini adalah merupakan sisa-sisa dari cahaya matahari, ya. Semua telah hilang. Jika cahaya matahari, rona merah yang ada di langit itu telah hilang, tidak ada lagi cahaya matahari, maka waktu salat maghrib telah selesai dan telah masuk waktu salat isya. Jadi ikhwan sekalian, salat maghrib ini adalah di antara salat 5 waktu yang sangat cepat berlalu waktunya. Dia tidak memiliki waktu yang sangat banyak sebagaimana salat-salat yang lainnya, ya, ada jeda waktunya yang sangat panjang. Untuk salat maghrib tidak. Begitu matahari tenggelam, datang salat maghrib. Begitu cahaya matahari hilang, habis waktu salat maghrib. Maka untuk segera dikerjakan, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
waktu salatil maghrib ma lam yaghib syafaq. Waktu salat maghrib itu selama matahari itu dia belum sisa-sisa dari cahaya matahari al-ahmar tadi itu dia belum menghilang. Kalau sudah menghilang maka seorang telah tertinggallah dia dari salat maghribnya, ya. Maka di sini dikatakan wa yusannu ta'jiluha fi awwali waqtiha. Kita dianjurkan untuk melaksanakan salat maghrib ini di awal waktunya, sebagaimana salat-salat yang lainnya, zuhur, asar tadi kita sebutkan, begitupun maghrib, ta'jiluha fi awwali waqtiha. Dianjurkan kita untuk melaksanakannya di awal waktunya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin. Senantiasa umatku itu akan senantiasa berada di atas kebaikan. Ma lam yuakhirul maghribi, selama dia tidak mengakhirkan salat maghrib, hatta tastabikan nujum, sampai bintang-bintang itu dia bertebaran di langit. Berarti apa? Menunjukkan sudah malam gelap gulita, bintang-bintang sudah bertebaran. Kalau sampai seseorang dia menundanya pelaksanaan sholat maghrib hatta tashtabikat nujum, sampai bintang-bintang bertebaran di langit, maka tidak ada lagi jaminan kebaikan bagi orang tersebut. Tidak dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jaminan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang itu masih dalam kebaikan. Tapi kata Nabi, la tadzul ummati bi khairin, umatku akan senantiasa berada di atas kebaikan kalau dia masih melaksanakan sholat maghrib pada waktunya. Namun ketika dia melaksanakan sholat maghrib di luar waktunya, maka tidak ada lagi jaminan kebaikan bagi orang itu. Nauzubillah. Illa lailatal musdalifati lil muhrimi bil haji fa yasunnu ta'khiruha hatta tusalli ma'al isya jam'at ta'khir. Ini nanti kita akan membahasnya pada bab seputar haji, ya. Kecuali pada malam Musdalifah, bagi seorang yang muhrim pelaksanaan ibadah haji, ya. Seorang yang ihram dalam pelaksanaan ibadah haji di malam Lailatul Musdalifah, di malam Musdalifah itu fayasunu ta'khiruha, dia disunahkan untuk mengakhirkan pelaksanaan salat maghrib hatta tusalli ma'al isya, sampai dia melaksanakannya bersama isya jamak ta'khir. Jadi dia gabungkan di waktu salat isya, dia melakukan jamak ta'khir, ya. Dia lakukan jamak ta'khir. Nanti insyaallah kita akan membahasnya dalam bab khusus, yaitu seputar haji. Kemudian ikhwan sekalian, sekarang kita masuk pada amma salatul isya, waktu salat isya. Jadi waktu salat zuhur, salat asar, salat maghrib telah kita jelaskan. Sekarang salat isya. Fayabda'u waqtiha, dimulai waktunya salat isya itu min mughibis syafaq tadi. Mughibis syafaq al-ahmar. Ketika tadi cahaya, sisa-sisa dari cahaya matahari yang merah itu telah menghilang, sudah tidak ada, maka telah berakhir waktu salat maghrib, telah masuk waktu salat isya. Telah masuk waktu salat isya. Ila nisful lailil, sampai di seperdua malam. Sampai di seperdua malam. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu salatil isya ila nisful lailil awsat. Waktu salat isya itu waktunya sampai di seperdua malam. Wa yustahabu ta'khiruha ila akhir waqtiha al-mukhtar ma lam takun masyaqqa. Wa yustahabu ta'khiruha. Ini beda dengan salat-salat yang lainnya. Kalau salat-salat yang lainnya kita dianjurkan untuk ta'jiluha fi awwali waqtiha, melakukannya di awal waktunya. Beda dengan sholat isya, wa istahabu ta'khiruha, disunahkan, dianjurkan untuk mengakhirkan daripada waktu sholat isya. Maka sholat isya itu jamaah sekalian, ikhwan sekalian, semakin dia diakhirkan maka itu semakin baik, itu semakin bagus. Beda dengan sholat-sholat yang lainnya. Misalnya kalau pelaksanaan sholat isya di jam 12 malam, batasannya seperdua malam setelah kita menghitung mulai dari tertenggelamnya matahari tadi di jam 6 sore, dan kita tahu bahwasanya setiap fajar shadiq itu terbitnya di jam 5 pagi. Maka antara jam 6 dan jam 5 itu berapa jam? Kemudian dibagi dua. Misalnya sampai setengah 12 lah misalnya. Kemudian dia misalnya melaksanakan sholat zuhurnya sholat isyanya di jam 10 malam. Maka itu lebih baik. Jadi dia semakin diakhirkan, semakin hampir habis waktunya,
maka itu adalah lebih baik. Makanya kata Nabi SAW, kalau sekiranya aku tidak akan memberatkan umatku, maka aku akan melaksanakan sholat isya pada waktu yang saat ini. Maksudnya di saat itu adalah waktunya hampir habis, sudah hampir memasuki daripada 1/2 malam. Ya, maka di sini dikatakan takhirha, disunahkan untuk diakhirkan ila akhir waktiha, sampai daripada akhir waktunya, al-mukhtar, di waktu pilihan. Jadi waktu isya itu ada dua. Ada waktu al-mukhtar, waktu pilihan, yaitu ketika 1/2 malam itu waktu pilihan. Ketika lewat daripada waktu pilihan, ketika lewat dari 1/2 malam, itu namanya waktu darurah. Waktu darurah maksudnya bagi orang-orang yang memiliki uzur, mungkin ada persoalan-persoalan umat yang dia selesaikan, atau persoalan-persoalan keluarga yang dia selesaikan, yang tidak dia mengharuskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Dia kalau meninggalkannya akan semakin menimbulkan mudarat, akan menimbulkan kegaduhan, kekacauan. Maka dia mengakhirkan sholat isya'nya sampai lebih dari 1/2 malam, 1/2 malam, maka itu adalah waktu darurah namanya, waktu bagi orang yang memiliki uzur. Malam takun masyaqqah, selama seseorang tidak memiliki masyaqqah, tidak memberatkan mereka, tidak menyulitkan mereka. Jadi semakin diakhirkan semakin bagus. Namun juga diperhatikan dengan kondisi jamaah. Kalau jamaahnya mereka biasanya memang sholatnya di awal waktu, ya kita awalkan waktu. Karena semakin banyak sholat dengan kaum muslimin, itu tentunya semakin baik. Jangan karena seseorang dia memburu kebaikan ini, kemudian dia meninggalkan kewajiban sholat berjamaah, dia sholat sendirian. Ini tidak boleh ya ikhwan sekalian yang seperti itu. Ya, tentunya sholat berjamaah bersama kaum muslimin itu lebih utama, ya, lebih utama. Wa yukrahu naumu qabliha, dan dimakruhkan seseorang tidur sebelum sholat isya. Jadi tidak boleh tidur sebelum sholat isya. Yang dimaksud tidur di sini adalah tidur yang berat, yang nyenyak. Ya, adapun tidur ringan itu sebagian sahabat juga mereka tertimpa ngantuk yang sangat berat. Tidur ringan, ya itu sudah kita jelaskan sebelumnya. Yang dimaksud di sini adalah tidur yang berat sampai dia tidak mengetahui lagi posisi keadaan dirinya di saat dia tidur tersebut. Ini dimakruhkan, dibenci oleh Nabi SAW. Wal hadithu ba'daha li ghairi maslahah, dan berbicara setelah daripada salat isya li ghairi maslahah, tanpa ada maslahat, tanpa ada pembicaraan-pembicaraan yang penting seperti ngopi, duduk, kemudian bicara hal-hal yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya, maka ini dimakruhkan, dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadithu Abi Barzah radhiyallahu anhu, hal ini berdasarkan hadis dari Abi Barzah radhiyallahu anhu. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yukrahun naum, Nabi itu sangat membenci orang yang tidur qabla al-isya, sebelum daripada salat isya, wal hadithu ba'daha, dan berbicara, ngobrol, bercakap-cakap yang tidak ada manfaatnya setelah pelaksanaan sholat isya. Nabi membenci akan hal itu. Baik, sekarang ikhwan sekalian kita masuk pada waktu sholat subuh. Waktu sholatul fajar dan waktu sholat subuh adalah merupakan min tulu'il fajr ats-tsaniyah, dimulai dari terbitnya fajar yang kedua, ila tulu'is syams, sampai terbitnya matahari. Jadi fajar ini ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Adapun fajar kadzib itu belum masuk waktunya sholat zuhur, ya, dan belum berakhir bagi seseorang untuk makan sahur. Jadi waktu adapun fajar shadiq itu ketika cahaya matahari. Tadi kalau fajar kadzib itu cahaya matahari dia agak sedikit ke atas, dan itu dia kayak kayak semacam garisan yang melintas, ya, yang melintang di ufuk timur sana. Itu masih yang ke atas, yang cahayanya ke atas, itu masih fajar kadzib namanya. Kalau cahaya matahari sudah menurun ke bawah, maka itu telah disebut dengan fajar shadiq. Maka telah masuklah waktu salat subuh, dan seseorang diperintahkan untuk dia menahan dari puasanya. Telah selesai untuk seseorang makan sahur.
ila tulu'i syams, sampai waktunya itu sampai terbenamnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Maksudnya ketika sampai bola matahari itu dia telah kelihatan. Ketika bola matahari telah kelihatan, telah terbit, maka telah berakhirlah waktu salat subuh. Wa istahabu ta'jiluha idza tahqiq tula'il fajr, dan dimustahabkan untuk segera dilakukan ketika telah nampak jelas daripada fajar shadiq tersebut. Maka ini ikhwan sekalian, salat 5 waktu punya waktu-waktu yang telah ditentukan. Haddadahu syari', syariat telah menentukan, telah mengatur daripada waktu-waktu salat ini. Kita sudah jelaskan waktu salat zuhur, waktu awal masuknya, kemudian berakhirnya salat zuhur, begitupun asar, begitupun maghrib, begitupun isya, begitupun subuh. Kemudian kata penulis di sini, hadhil awqatil lati yusyri'u ada'us salati al-khamsu fiha. Inilah merupakan waktu-waktu salat allati yushra'u, yang disyariatkan, ada'us salatu al-khamsu, ya, terkait dengan jumlah waktu salat yang 5 fiha. Jadi waktu-waktu salat yang 5 itu telah ditentukan yang sebagaimana kita jelaskan tadi. Fayajibu 'alal muslimi taqayyadu bidzalika, wajib bagi setiap muslim taqayyadu bidzalika, berpegang dengan waktu-waktu salat tersebut. Dia tidak melaksanakan salat kecuali setelah masuk waktunya, dan dia tidak melaksanakan salat setelah keluar dari waktunya. Wal muhafazatu 'alaiha fi waqtiha, dia senantiasa menjaga salat-salatnya pada waktunya ketika masuk waktunya. Wa tarakat akhiruha, dan dia tidak menunda-nunda waktu salat sampai keluar daripada waktunya. Lianna Allah, disebabkan Allah, tawa'adan ladina yu'akhiruna an waqtiha, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang tuakhir waktiha, dia mengakhirkan daripada waktu salat, an waktiha, sampai keluar dari waktunya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Maka ikhwan sekalian, perhatikan ayat ini, Allah mengancam orang yang salat. Orang yang salat saja diancam dengan seperti ini, apalagi orang yang tidak salat, ya. Fawailul lil musallin, orang yang salat saja, orang yang jelas-jelas salat saja masih diancam. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak salat sama sekali? Nauzubillah. Siapa orang-orang yang salat yang diancam di sini? Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang sahun di dalam salatnya. Siapa itu yang sahun? Imam An-Nawawi mengatakan as-sahun itu ada 4. Yang pertama adalah orang yang tidak khusyuk di dalam salatnya. Ya, orang yang tidak khusyuk di dalam salatnya. Apa itu khusyuk? Misalnya saya berikan contoh seperti ini. Ada ketika seseorang dia telah berdiri salat, dia telah takbiratul ihram, begitu dia telah masuk dalam salatnya, muncullah pemikiran-pemikiran dunianya, masalah-masalah keluarganya hadir di dalam salatnya, di dalam pikirannya. Kemudian dia melawan seluruh hal tersebut. Ya, dia mencoba melawannya, dia selalu mengembalikan dia pada kondisi salatnya. Begitu datang dia lawan, begitu datang dia lawan, dia selalu kembalikan pada kondisi salatnya. Maka itulah yang disebut dengan khusyuk. Itulah yang disebut dengan khusyuk. Jadi melawan sesuatu yang dapat melalaikan kita dari salat, itulah yang disebut dengan khusyuk. Jadi orang yang khusyuk itu bukan berarti orang yang tidak memikirkan dunia sama sekali. Itu keliru, ya. Keliru ikhwan sekalian. Dia memikirkan dunia, ada pikiran dunia datang. Namun begitu pemikiran dunia itu datang, dia melawannya, ya. Adapun orang-orang yang dimaksud dengan sahun yang lalai ala, begitu pemikiran dunia itu datang, dia pun memperturutkannya. Dia mengikutkan pikiran dunianya tadi. Sampai dia lalai, dia sudah lupa ini rakaat salatnya sudah rakaat yang keberapa. Tiba-tiba assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia imam mengucapkan salam, baru dia mulai salam. Oh, ternyata salat telah selesai. Maka inilah yang disebut dengan sahun. Dia lalai, betul-betul lalai, dia tenggelam dalam daripada khayalannya dengan dunia dan masalah-masalahnya. Adapun seseorang yang melawannya, maka itulah yang hakikatnya disebut dengan orang yang khusyuk di dalam salatnya. Kemudian yang kedua kata Imam An-Nawawi adalah orang yang suka menunda-nunda waktu salatnya sampai keluar daripada waktunya. Maka mereka inilah yang disebut dengan sahun,
Ya, orang-orang yang sahun, yang celaka, yang diancam wailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Maka kata Nabi SAW, orang yang suka menunda-nunda waktu salatnya, kata Nabi, zalika salatul munafikin, itu adalah salatnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu gimana salatnya, kata Nabi? Mereka duduk di sore hari sambil memandangi matahari itu dia tenggelam. Dia memandangi matahari dia tenggelam, dia duduk. Begitu matahari sudah mau tenggelam, dia segera berwudu, kemudian melaksanakan salat secepat kilat seperti hewan yang mematuk makanannya. Kata Nabi, la yazkurullaha illa qalila. Dia di dalam sholat tidak lagi mengingat Allah. Ya, pokoknya dia gerakannya cepat sekali, cepat kilat. Yang penting selesai 4 rakaat, ya, secepat kilat. Dia lakukan dengan cepat yang sangat luar biasa, seperti hewan yang mematuk daripada makanannya. Itu ya kawan sekalian. Jadi orang yang suka menunda-nunda waktu sholatnya, baik di akhir waktunya maupun telah keluar dari waktunya. Kemudian kata Imam An-Nawawi, yang ketiga adalah yang dimaksud dengan sahun di sini adalah orang-orang yang bolong-bolong di dalam salatnya. Dia misalnya hanya melaksanakan salat zuhur, asar, maghrib, isya, dia tidak melaksanakan salat subuh, ya. Atau misalnya dia meninggalkan yang lain dan mengerjakan sebagian yang lain, ya. Dia tidak melaksanakan yang 5 waktu. Maka ikhwan sekalian, dalam kondisi yang seperti ini, ya, dalam kondisi yang seperti ini disebut sebagai salatnya orang-orang yang yang fasik. Fasik, dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar, ya. Jadi dosa yang sangat besar adalah merupakan meninggalkan salat. Dosanya lebih besar daripada seorang berzina, meminum minuman khamar, berjudi, ya. Dosa salat, meninggalkan salat itu lebih besar daripada dosa zina, dosa berjudi, dosa minum minuman khamar. Karena dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan sekalian, yang keempat, makna sahun yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi adalah orang yang memang dia tidak sholat sama sekali. Dia meninggalkan sholat sama sekali. Nauzubillah. Inilah orang-orang kafir. Inilah orang kafir yang telah murtad, keluar dari Islam. Sebagaimana kita sudah jelaskan sebelumnya, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat seluruhnya, maka dia telah kafir, keluar dari Islam menurut ijma, kesepakatan para ulama. Sehingga kalau dia meninggal, orang yang seperti itu walaupun dia mengaku muslim, tapi kalau dia meninggal dia tidak pernah melaksanakan sholat, maka ketika dia meninggal jenazahnya tidak boleh disolatkan, karena dia dihukumi sebagai orang yang kafir, dan kita dilarang untuk menyolatkan jenazah orang yang kafir. Wallahu ta'ala alam. Faqala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ, kemudian datang di belakang para sahabat, para tabi'in, generasi terbaik daripada umat ini datang di belakang mereka. Maksudnya apa? Generasi kita akhir zaman ini, yaitu khalfun, generasi yang adha'us salat, generasi pemalas, ya, generasi pemalas. Adha'us salat, suka menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahwat, mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau untuk hawa nafsunya, Masya Allah, dia bekerjanya luar biasa. Mencari dunianya itu dia mati-matian bekerja untuk memenuhi apa yang ada di dalam perutnya, untuk memuaskan hawa nafsunya. Tapi kalau perkara salat, na'udzubillah, dia menyia-nyiakan waktu salat. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini orang yang sangat keterlaluan sekali, durhaka dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk dunia dia bersungguh-sungguh, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, adha'us salat, dia adalah orang yang malas, dia menyia-nyiakan daripada salatnya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka sangat pantas kemudian orang yang durhaka kepada Allah ini dikatakan di sini, fasawfa yalqawna ghayya, kelak mereka akan mendapatkan al-ghayya. Apa itu al-ghayya? Kata dijelaskan oleh penulis di sini, wal ghayyun, dan ghayyu adalah merupakan wal ghayya huwal adzabus syadid, dia adalah merupakan azab yang sangat pedih, yang sangat berat. Selain dia pedih berat, al mudha'afu, dilipat gandakan pula pahala tersebut. Wasyarrin, dia akan mendapatkan kejelekan, kutukan di akhirat kelak. Wal khaybati, dan dia akan mendapatkan kesesatan, dia tersesat di kehidupannya. Artinya kalau tersesat, seseorang kalau sudah tersesat berarti masuk ke dalam neraka, itu sudah pasti, ya.
tersesat di akhirat itu pasti dia masuk ke dalam neraka. Fi jahannam, itu di dalam neraka jahannam. Ya zubillah, semoga kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Jadi Al-Ghayya juga dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau Al-Kabair, mengatakan Al-Ghayya adalah merupakan salah satu lembah dari lembah-lembah neraka yang Allah siapkan bagi manusia-manusia yang durhaka. Ketika sholat dia menyanyiakannya, namun ketika dunia dia bersemangat untuk mencarinya. Na'udzubillah. Kemudian ikhwan sekalian, kita lanjutkan. Wa ada'us salati fi awqati min ahabbil amali ilallah. Min ahabbil amali ilallah. Dan salat-salat yang 5 waktu yang dikerjakan di awal waktunya adalah merupakan dari amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melaksanakan salat di awal waktunya di antara amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afdaluha, dan keutamaannya adalah faqad su'ilan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah ditanya seseorang telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah yang bertanya ini adalah merupakan Abdullah bin Mas'ud ya. Sebagaimana yang ditulis hadis ini di dalam kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Imam Ibnul Ghani Al-Maqdisi, disyarah oleh Syekh Abdurrahman Al-Bassam. Insyaallah jika ada waktu kita akan jelaskan ya kitab Umdatul Ahkam. Ayyul amali habbu ila Allah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka Nabi SAW bersabda, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Maka ini ikhwan sekalian, selesailah sudah bab yang ketiga kita jelaskan terkait dengan mawaqitis shalah, waktu-waktu salat. Nanti selanjutnya kita akan bahas al-babur rabi'ah, bab yang keempat, yaitu fi syurutis salati, syarat-syarat sahnya salat, wa arkanuha, kemudian rukun-rukun salat, wa adillatu zalika, dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya salat, wa hukmu tarikiha, hukum bagi orang yang meninggalkan salat, wa fihi masailah, dan permasalahan-permasalahannya. Ikhwan sekalian, bab yang keempat ini adalah merupakan bab inti daripada pembahasan salat. Inilah bab inti dari pembahasan salat, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas satu persatu dari permasalahan yang ada pada bab yang keempat ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.